Halo Sobat Bodor, selamat datang di Maat 4902. Di video kali ini, gue mau ngebahas film yang sedang populer yaitu Squid Game. Film ini ramai diperbincangkan di mana dalam sebuah permainan memberikan kesan yang begitu sadis. Untuk Sobat Bodor dimanapun kalian berada, semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Dan gue mau ngucapin juga banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton videonya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Film dibuka dengan para peserta yang masuk ke ruangan yang diperlihatkan mayat yang digantung karena melanggar peraturan dunia game dan menodai ideologi murni game tersebut. Lanjut di mana detektif Junho masuk ke sebuah ruangan, akan tetapi terdengar suara telepon yang membuat salah satu staf yang bernama Frontman masuk. Dikabarkan bahwa para VIP akan tiba dan tidak boleh terlihat ada mayat. Oke, lanjut. Para peserta disuruh untuk memilih pasangan satu orang untuk menjadi tim. Dan jika saling setuju maka diwajibkan untuk saling berjabat tangan dan tim pun terbentuk. Hingga permainan tersebut diberi waktu hanya 10 menit. Sampai di mana seorang wanita yang kita sebut saja Galing ini menawarkan bila dengan dirinya akan lebih baik. Akan tetapi semua terdiam dan tidak menginginkan satu tim dengannya. Ali dan Sangwoo pun membuat tim mereka. Akan tetapi Gi-hun yang tidak mendapatkan tim dengan berat hati, ia membuat tim dengan sang kakek. Yang sebenarnya membuat ia beruntung di dalam permainannya nanti. Sae-byok pun mendapatkan timnya sesama wanita. Berbarengan dengan Draken juga mendapatkan tim yaitu bawahannya. Singkat waktu, si Galing pun belum mendapatkan tim dan dibawa pergi entah kemana. Setelah pemilihan tim, semua peserta dibawa ke sebuah kompleks perumahan buatan dan bergerak ke posisi masing-masing sesuai instruksi staf. Sampai di mana semua peserta diberi kantong masing-masing yang berisikan sebuah kelereng sebanyak 10 butir yang akan mereka mainkan. Seketika para peserta pun terkaget dan terheran-heran dikarenakan mereka akan bersaing dengan pasangannya sendiri. Bila salah satu pemain mendapatkan kelereng milik pasangannya, dinyatakan sebagai pemenang, dan yang kalah akan ditembak mati. Permainan pun dimulai. Di awal permainan, Sae-byok bersama pasangannya kalem-kalem saja. Mereka akan memainkan permainan di menit akhir, dan hanya sekali dalam satu kali permainan saja, dan akan dinyatakan sebagai pemenang. Sampai di mana Draken Tatonaga ini memainkan permainannya yaitu dengan menebak bilangan ganjil dan genap. Dalam permainan tersebut, Draken kalah telak menyisakan 5 kelereng. Ia meminta permainan diganti dan berhasil membalikan keadaan. Bawahannya pun sempat melarikan diri, akan tetapi tidak ada jalan dan tetap ia ditembak mati. Lalu kita diperlihatkan si kakek pergi begitu saja meninggalkan Gi-hun mencari rumahnya. Akan tetapi Gi-hun terus mengejarnya untuk mengajaknya bermain. Sang kakek tetap kekeh menolaknya karena permainan tersebut hanya untuk anak-anak. Sampai di mana Gi-hun terus memaksanya yang membuat kakek tersebut mulai bermain dengan Gi-hun. Scene pun berpindah di mana Sangwoo dan Ali memainkan permainannya seperti Draken yaitu tebak kelereng ganjil atau genap. Akan tetapi Ali entah beruntung atau bagaimana ia menebak benar terus dan berbanding terbalik dengan Sangwoo yang selalu salah dalam tebakannya. Sampai suatu ketika kelereng Sangwoo hanya menyisakan 1 dan tiba-tiba Oke, lanjut. Lalu kita diperlihatkan permainan dari sang kakek dengan Gi-hun maksudnya. Mereka memainkan permainan yang sama yaitu ganjil atau genap. Dengan tebakan jitu dari sang kakek, ia menebak dengan benar
dan berbanding terbalik dengan Gi-hun. Sampai di mana Gi-hun hanya tersisa satu, ia pun menebak dengan genap, tetapi ia merubahnya dengan ganjil. Apesnya kelereng tersebut genap. Si kakek tiba-tiba lupa dengan ucapan Gi-hun. Disinilah Gi-hun membalikan keadaan dengan menipu sang kakek. Kita kembali ke Sang-woo bersama Ali. Sang-woo memiliki rencana di mana Ali disuruh mencari pemain yang berusia muda. Ali yang pelongo-pelongo nurut saja. Sang-woo akan melakukan sulap, di mana ia menyuruh kelereng milik Ali ditutupi oleh bajunya, dan walah, kantung tersebut pun diberi tali. Ali pun mulai bergerak dan mencari tidak kunjung ketemu. Ali menyadari satu hal, di mana ia membuka kantong tersebut dan tanpa diduga berisikan batu. Ternyata Sang-woo ini sempat menukarnya ketika ia menutupi dengan bajunya. Ali pun ditembak mati. Jujur di adegan ini aing sempat kesel hayang dihabek si Sang-woo, tapi ya sudahlah. Di sini kita ambil pelajaran saja. Sebaik-baiknya orang lain kepadamu, jangan mudah untuk percaya kepadanya. Dan jangan terlalu cepat menilai seseorang baik hanya karena membantumu. Siapa tahu dia hanya memanfaatkanmu. Oke, lanjut Jud. Kakek tersebut hanya memiliki satu kelereng dan seketika ia pergi meninggalkan Gi-hun. Kakek itu menemukan rumah lama yang pernah ia tinggali bersama cucunya. Gi-hun yang sebel tingkah laku si kakek meminta dengan memaksa melanjutkannya. Akan tetapi kakek tersebut mengatakan, dengan satu permainan mempertaruhkan semuanya. Gi-hun pun menolak seakan ia mendapatkannya dengan susah payah. Tanpa diduga kakek tersebut menyadari bahwa ia dibohongi Gi-hun. Sontak membuat ia menyesalinya. Si kakek yang baik hati memberikan kelerengnya, yang membuat Gi-hun terhura dan menangis. Setelah itu Gi-hun pergi meninggalkan dan kakek tersebut ditembak mati. Lalu menit akhir pun tiba, di mana Sae-byok dan Ji-pyong memulai permainan di mana jika salah satu lemparan mendekati tembok, maka ia pemenangnya. Lemparan pun dimulai dari Sae-byok. Lalu dalam lemparan Ji-pyong ia dengan sengaja menjatuhkan kelereng di depannya. Karena jika ia keluar dan membawa uang banyak, ia tidak memiliki alasan apapun. Sedangkan Sae-byok punya, di mana Sae-byok ini ingin menjemput ibunya yang berada di Korea Utara, lalu membawa adiknya dan pergi ke Pulau Jeju. Dan episode 6 pun berakhir. Awal film diperlihatkan penguburan mayat dan terlihat mayat Ali yang sudah meninggal. Mereka semua dimasukkan ke dalam peti kado yang entah akan dibawa kemana. Oke, lanjut Jud. Para peserta yang lolos masuk ke asrama mereka. Terlihat ada seseorang yang sedang tertidur. Ternyata dia adalah si Galing, yang tadinya entah dibawa pergi kemana dan tidak dibunuh melainkan disuruh molor saja. Di sisi lain, frontman menelepon seseorang di mana para VIP akan tiba. Saat pergi, ia menyadari bahwa penyusup ada di ruangan miliknya. Dia terus mencari-cari tetapi tidak kunjung ketemu dan memutuskan untuk pergi. Dan ternyata insting frontman ini memang benar dan terlihat detektif yang sedang bersembunyi. Sampai di mana salah satu peserta pria ia merasa tertekan karena sebelumnya ia bermain dengan istrinya di permainan kelereng dan ia menginginkan berhenti, akan tetapi Sang-woo berhasil menyadarkannya. Scene pun berpindah, di mana detektif membegal salah satu pelayan dengan menodongkan pistolnya. Lalu ia pun menyamar dengan berpenampilan seperti pelayan. Keesokan harinya, di mana para peserta dikejutkan dengan meninggal seorang pria yang tergantung, dan ternyata dia adalah pria yang kehilangan istrinya. Lalu uang pun bertambah,
karena salah satu peserta meninggal. Para VIP pun tiba, di mana para VIP adalah kumpulan orang kaya yang menghamburkan uang mereka hanya untuk taruhan dan memilih peserta yang bisa lolos di game tersebut. Mereka memiliki nomor masing-masing yang mereka inginkan dan dipercaya akan menang. Para VIP semuanya berkumpul dalam satu ruangan untuk menyaksikan para peserta yang memainkan game. Di sisi lain, para peserta masuk ke aula permainan di mana mereka disuruh memilih sebuah nomor yang diinginkan oleh mereka sendiri. Sampai di mana hingga tersisa hanya nomor 16 dan 1. Gi-hun lebih memilih 1. Akan tetapi peserta dengan nomor punggung 96, ia meminta bertukar dengan Gi-hun yang memiliki nomor 16. Dan ia pun menyetujuinya. Permainan pun dimulai. Dalam permainan ini, peserta akan menyeberangi pijakan kaca. Kaca tersebut memiliki dua macam, yaitu kaca keras dan kaca biasa. Kaca keras hanya bisa menahan 2 orang saja, sedangkan kaca biasa diinjak 1 orang saja sudah pecah. Apabila salah menebak saja, langsung terjatuh dari beberapa meter tingginya permainan itu. Dan diberi batas waktu hanya 16 menit. Peserta dengan nomor urut pertama pun mencoba menebak pijakan pertama dan berhasil. Akan tetapi di pijakan keduanya ia terjatuh. Dari sini kita tahu bahwa peserta yang di belakang lebih menguntungkan ketimbang yang di depan. Dikarenakan peserta yang jalan dulu apabila menebak salah, ia mati terjatuh dan akan memberikan jalan bagi yang di belakang. Seiring berjalannya waktu, para peserta pun banyak yang terjatuh hingga sampai di mana peserta nomor 8 mendorong peserta lain, dan disinilah terjadi peserta yang rela membunuh demi sebuah jalan. Scene pun berpindah, di mana salah satu VIP menyukai pelayan pria, yaitu si detektif yang sedang menyamar. Ia ingin melihat wajah si detektif. Jika si detektif tidak menuruti perintahnya, maka ia akan membunuhnya. Lalu detektif tersebut mengajaknya untuk berduaan saja, hingga mereka berdua tiba di suatu tempat, entah saya pun tidak tahu. Pada saat dibuka topengnya, ia pun tergoda dan menyuruh detektif memakan es krim miliknya. Dan tiba-tiba detektif pun pergi meninggalkan. Oke, lanjut ke permainan di mana Bang Draken dengan nomor urut 9 harus berjalan duluan karena peserta bagian depan sudah terjatuh semua. Akan tetapi ia pun ngotot tidak menginginkannya dan menjatuhkan peserta nomor urut 10. Lalu ia pun berhadapan dengan cewek yang pernah ia gaskan di toilet. Cewek tersebut menghampiri dan memeluk erat Draken. Karena rasa cintanya, ia ingin mati bersama, lalu mereka berdua pun bunuh diri. Hingga para peserta yang selamat pun menyisakan 4 orang. Beruntungnya nomor urut 13, ia paham betul mengenai kaca dan berhasil lolos hingga 1 jalan lagi. Akan tetapi para VIP yang melihatnya tidak menyukai hal tersebut karena permainan jadi garing. Hingga frontman pun mematikan lampunya, yang membuat nomor urut 13 kesulitan membedakan. Sangwo yang merasa bahwa ia tidak berguna lagi, mendorong hingga terjatuh mengenai kaca biasa. Mereka bertiga akhirnya lolos tepat waktu dan diperlihatkan permainan tersebut ditembak dengan begitu cepat. Di sini kita tahu jika mereka masih berdiri di permainan itu sampai waktu habis, maka akan mati tertembak. Di sisi lain, frontman yang mulai curiga dengan kepergian VIP tadi tidak kunjung datang. Ia pun menyuruh bawahannya untuk mengecek. Sampai di mana bawahannya pun datang dan mengecek si kakek tersebut sudah tergoler dan masih hidup.
Frontman pun menyadari keberadaan detektif bahwa ia pergi menggunakan peralatan menyelam dan pergi ke gua bawah laut tanpa diduga peralatan tersebut sudah dipasang alat pelacak. Tim Frontman pun akan menghampirinya dan film pun bersambung.